Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin di hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Jadi sebelumnya tidak ada After Market Close pas Timnas ya, Bapak Ibu. Dan hasilnya juga cukup mengecewakan, tapi ya tidak apa-apa, biasa itu. Kalau memang sudah dukung timnas dulu dari sejak zaman Bima Sakti sampai sekarang ya, ya begitulah timnas kita. Mudah-mudahan nanti lawan Bahrain bisa lebih bagus dan IHSG juga bergairah ya. Jadi kita lihat hari Jumat aftermarket close-nya kemarin merah ya, Bapak Ibu. Mungkin tidak ada hubungan dengan kekalahan timnas karena memang supply-nya aja lebih besar daripada demand. Cuma saya tidak lihat market juga kemarin. Lalu kau baca sentimen itu masih tetap Donald Trump, The Fed, perang di Eropa ya sama saja gitu masih ya Bapak Ibu. Oke. Tapi ada mulai banyak laporan keuangan bermunculan dan sebagainya, terutama aksi korporasi ya Bapak Ibu dari BRPT. Ini dia trading snapshot. Trading snapshotnya kita kemarin minus 1,94, sempat hijau sedikit lalu turun bottom. Nah ini mulai ada demand ya, mulai ada informasi mungkin buyback oleh para Joko Pangestu, tapi kemudian turun lagi. Kita lihat total nilainya besar sekali, tapi ini kita yakinkan dia nilai net sell ya, mungkin ya banyak jual karena asingnya saja di net foreign flow-nya aja 2,3 triliun, ini besar. Ini tidak kaleng-kaleng ya, jadi memang kalau dibantah juga sama pemerintah bahwa ini ada konspirasi untuk menjatuhkan tidak menyetujui program makan siang gratis, menurut saya tidak ada hubungan. Masalahnya asing keluar, mungkin mereka merasa tidak prospek lagi profit di pasar saham Indonesia. Karena ideologi pasar saham itu adalah profit ya. Jadi kalau mereka merasa tidak profit dengan pasar saham Indonesia, dia pindah. Mungkin ke Vietnam lah, mungkin ke Hong Kong atau ke Cina. Jadi tidak ada urusan sentimen dengan apapun ya. Jadi ideologinya profit. Kalau kebetulan memang kondisi ekonomi tidak bagus menurut mereka secara fundamental ya sah-sah saja. Lalu kita lihat asingnya besar, net sell-nya besar 2,3 triliun. Lalu net buy-nya tidak signifikan, ada BBRI di sini net buy asingnya, tapi yang diguyur adalah BBCA. Walaupun diumumkan BBCA ini banyak direktur dan manajemennya yang borong sahamnya ya, direksinya. BBNI 500 miliar, Bank Mandiri 500 miliar. Ini tumben BBRI bergerak sendirian. Nanti mungkin disembelih lagi ganti-gantian mereka ini. Kayak itu yang signifikan untuk top foreign flow-nya. Kita cek alertnya. Alertnya Bapak Ibu bisa lihat di sini dia ada Elsa dan BRPT. Nah, BRPT ini dan saham-saham Prajogo Pangestu mereka mau buyback ya. Jadi ya itulah. Elsa juga ada pengumuman laporan keuangan. Saya tidak tahu juga, mungkin bagus ya laporan keuangannya. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Ini DL Bot ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu bisa juga menerima kalau ada rekomendasi dari robotnya. Robotnya berbasis backbone-nya adalah machine learning. Algoritmanya namanya deep key learning ya Bapak Ibu. Ada banyak algoritma deep learning. Saya kebetulan pakai yang key-nya, tabel key. Untuk alamatnya Bapak Ibu bisa scan QR juga ini pakai Google Lens, dia nanti akan memberikan alamat Telegram botnya. Bapak Ibu akses saja, join saja, di situ ada free-nya. Lalu Telegram channelnya silakan join, ini untuk umum, sosial medianya silakan di follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Saya lagi utak-atik robotnya, jadi mudah-mudahan saya bisa gabungkan nanti dia dengan Olama atau DeepSeek ya untuk LLM. Tapi lagi uji coba saja. Kalau ternyata kebutuhannya besar, sewa servernya mungkin tidak jadi. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya share pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa saham-saham yang alert step by step. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin saja.
untuk menggunakan board chatnya, screeningnya juga dari Telegram bot. Jadi sambil saya lakukan perintahnya, Bapak Ibu juga praktekkan hal yang sama supaya dapat ya cara belajarnya, karena prinsipnya adalah belajarnya learning by doing. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, karena mungkin pengalaman kita berbeda. Ya ada yang pengalaman, Pak, berdasarkan saya baru pertama kali mengalami market siklus 5 tahunan, kata. Iya, nggak apa-apa, semuanya ada yang pertama. Jadi siklus-siklus itu sudah terjadi sejak saya sudah terjadi mengalami beberapa siklus ya, 2008 kena, 2013 kena, 2015 kena, ya macam-macam lah. Dan nanti Bapak Ibu jadikan saja apa yang saya sampaikan itu sebagai second opinion. Ya, nanti Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Dari mana dapatnya? Practice make perfect, lakukan sendiri. Prinsipnya jangan percaya dengan analisa siapapun. Siapapun jangan dipercaya. Jadi Bapak Ibu belajar dari siapapun boleh, tapi dipercaya analisanya jangan. Ya, percaya analisa sendiri, practice make perfect. Nanti kalau mau setelah lakukan analisa, kalau kira-kira masih belajar, Bapak Ibu lot size-nya kecil saja. Satu lot gitu nggak apa-apa. Saya juga dulu begitu. Oke. Tayor, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing ya, disclaimer-nya on. Lalu Bapak Ibu sekali lagi, untuk trading di pasar saham, karena resiko yang sangat besar, wajib punya trading plan dan money management. Bapak Ibu nanti bisa nonton tutorial trading plan-nya. Oke, ini sekali lagi hati-hati ya Bapak Ibu, kalau untuk penipuan. Jadi kalau ada yang mengakses Telegram bot dan di sini namanya mirip seperti logonya mirip, tapi dia tidak ada botnya. Nanti saya tunjukkan yang aslinya. Dan dia responnya grup WhatsApp tidak ada ya, tidak ada grup WhatsApp, tidak kenal namanya Soekarno Hadi. Udah, itu saja Bapak Ibu. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, berhati-hati kalau Bapak Ibu ada yang memberikan link Telegram bot. Jadi kalau di bawahnya tidak ada tulisan bot, berarti itu belakangnya manusia tuh. Jangan percaya ya. Nah, alamat link Telegram bot DL Kuan bot itu Bapak Ibu bisa scan QR ini ya, scan QR. Nanti dia akan memberikan alamatnya. Lalu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Jadi di sini lalu juga untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik /tutorial. Oke, mari kita mulai pembahasan aftermarket close. Tentu kita akan mulai dengan screening dan cek alertnya dulu. Langkah pertama, jadi Bapak Ibu, kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ikutin ya. Misalnya langkah pertama adalah kita ketik help. Salah. Kata ketik alert. Nah, ini langkah pertama untuk melakukan tutorial. Tadi kalau help itu yang pertama kali ya. Ini perintah ini untuk melihat apa saja alert dari Big Data Analysis. Kalau Bapak Ibu mau paham apa itu Big Datanya, Deep Learning-nya, Bapak Ibu bisa tonton videonya. Sudah ada di sini. Dan di sini kalau kita ketik alert, maka dia akan ada 7 kalender. Ya, kemarin tidak ada weekly stock analysis ya, karena kurang juga ini. Kurang dari 10. Lalu di sini Bapak Ibu lihat kita ada Elsa, ada BRPT ya. Jadi BRPT ini dengan cuan dan lain-lainnya, brand mereka melakukan Prajogo Pangestu melakukan buyback. Oke, sedikit banyak akan mempengaruhi posisi demand ya, supply and demand. Lalu kita cek dengan Rekom. Nah, ini kita screening dulu lah. Langkah pertama kita cek rekom ini bedanya dengan alert bot adalah kalau bot dia menggunakan big data analysis dan dia intraday. Nah, kalau dia rekom maka dia menggunakan end of the data. Tanggalnya 21 ya. Di sini kita lihat ada BBRI. BBRI udah berbalik strength returning. Ini berita bagus terutama untuk saya yang buy on weakness BBRI terus sampai 3.500 ya. Rencana saya buy on weakness sampai 2.500 BBRI. Jadi kalau BBRI turun sampai 2.500, saya punya plan untuk terus akumulasi. Karena berdasarkan pengalaman saya waktu pandemi itu saja. Jadi semua itu berdasarkan apa yang saya alami selama ini. Kalau BBRI kalau lagi krisis lower downtrend monthly-nya untuk komposit jebol monthly, maka BBRI jadi target saya. Oke, lalu kita lihat BNGA ada returning. BRIS dia kemarin BRIS itu sudah ekstrim, jadi cocok untuk buy on weakness. Atau sekarang BSD, BRIS, Elsa returning ya.
Bagus dia, mungkin kemarin sudah ekstrim juga. Mika returning, Tower sama Uenter ada indicate strength. Itu sinyal-sinyal yang bagus. Kalau yang bearish ini berarti masih supply-nya masih besar. BRMSL, nah ini kita lihat price action, Bapak Ibu. Di sini ada bullish, ada bearish. Kita lihat ada nggak? Elsa tidak ada ya, Elsa. Oke. Kita lihat PWS, BBNI sell, Gudang Garam sell, LSP sell, Pound sell. Lalu Golden Cross, ASI sama KLBF. Ini kalau Golden Cross berarti momentumnya sudah mulai masuk. Lalu Dead Cross, BBTN. Ini mungkin mereka extreme panik ya. Dari sedih nih Telkom ya. Oke, lalu kita lihat lower downtrend nih, bentuk lower low. Ini BBCA walaupun dia katanya dia akumulasi oleh manajemen, tapi kalau asingnya jualan sebanyak itu, besar juga supply-nya. Nah, BBCA salah satu, cuman saya tidak berpengalaman di BBCA. Saya berpengalamannya BBRI. Jadi BBRI kalau turun ke 2.500, saya buy on weakness. Kenapa nggak ikut BBCA? Biasanya kalau bank besar, saya kalau sudah pegang salah satu, tidak pegang yang lainnya. Karena namanya risk portfolio exposure. Karena mereka kalau turun barengan, naik barengan. Oke. Lalu BBCA bagus-bagus. Bapak Ibu bisa beli BBCA. Cari zona demand-nya. Ada nggak? VBP, weekly, BBCA. Kita pakai weekly, mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini ya. Jadi BBCA kalau turun ke sini. Ini buy on weakness-nya sampai sini nih, ya. Ini demand zone. Jadi kalau dia turun ke sini, kita belinya di sini kalau BBCA. Oke, lalu itulah ya Bapak Ibu. Kita lanjut dengan SCR Vibum. Ada nggak? Vibum tidak ada, jadi tidak ada saham yang ledakan volume. Kita lihat SCR Panic. Ini saham-saham yang panic. Dari rotasi saham, ya. Jadi ini ada Kompas Daily Star Rotation, berbeda dengan speedometer ya. Panic, ini saham-saham panic. Cari yang menguat tapi masih berada panic. Yang alertnya apa tadi? BRPT ada nggak BRPT? Nggak ada di sini BRPT. Elsa juga tidak ada. Kita lihat SCR Hope. Berarti nggak bisa dipakai dulu. Ini saham-saham berada di Hope. BBRI Hope ya Bapak Ibu. Saya punyanya BBRI dan masih ada buy on weakness ke bawah. BSD Goto. Goto ini juga dalam senyap dia mulai bergerak nih. Jangan tinggalkan Bapak Ibu ya. Kalau dia sempat pullback sedikit kita buy on weakness. Unilever juga, ini juga saya mulai pasang order. Lalu kita cek dengan SCR Extreme belum? Oke. SCR Extreme untuk daily ya. Aces Extreme. Nah, ini banyak nih BBCA tadi sudah ya, bisa cocok untuk buy on week. Nanti kita buatkan tutorial trading plan-nya. BBNI, BBTN, Bird Imas, ya Breeze juga mungkin bisa kita buy on weakness nanti. Ya, banyak ya. Nanti kita bikin lah. BBRI nggak ada BBCA. Oke. Sekarang kita cek dengan weekly-nya. USCR WSD. Nah, berarti mainnya weekly agak panjang nih. Adaro agak panjang ya. Kalau berarti ini Adaro turunnya lama. Kalau udah weekly ekstrimnya. BBTN juga lama. Breeze juga agak lama. Nanti kita buat tutorialnya apa perlu kita ini. Karena dia sudah ekstrim di weekly. Jadi mainnya candlenya satu candle itu 1 minggu. Jadi kalau misalnya butuh 4 candle berarti 4 minggu kan 1 bulan. Jadi agak lama. Oke, sekarang kita lihat SCR Top FF. Tadi sudah Top Foreign Flow. Nah, sini kita konsentrasi kita BBCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Mereka ini besar sekali. Mereka saja sudah hampir 2,3 triliun. Nah, kita combine dengan SCR Top Kaki. Top kaki adalah top hajar kanan, top hajar kiri. Itu adalah aktif agresif ya, agresif buyer dan agresif seller. Jadi kita perlu lihat secara psikologi dia fear and greed. Ya, cocok. Kalau kita lihat BBCA, BBNI, Bank Mandiri, yang nggak cocok cuman BBRI. Kenapa? BBRI ini orang jualan, ya panikan ikut panik, tapi asingnya akumulasi. Jadi ya nih BBRI ya sedikit netnya. Oke. Tapi kalau kita lihat
guyurannya, maksudnya orang adalah panik di sini ya. Dia hajar kiri, berarti ya dia fear secara psikologi. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kita lanjut dengan composite dulu. Kita mulai. Jadi Bapak Ibu sambil saya ketik ini, Bapak Ibu juga lakukan. Kita mulai dengan Speedo composite. Kita lihat composite untuk weekly-nya. Belum ekstrim ya. Jadi masih bisa jatuh lagi Bapak Ibu. Belum ekstrim. Saya nggak tahu kemarin ekstrim nggak waktu timnas kalah. Saya lupa, nggak lihat-lihat lagi. Jadi kalau lihat ini, kalau dia fear, kalau supply-nya masuk, ya dia masih bisa turun menuju extreme fear. Kalau sudah extreme fear, itu kita bisa agresif. Pelan-pelan sajalah belinya. Kita cek dengan W, Speedo, Composite. Kita lihat weekly-nya. Ya, faktanya adalah supply lebih besar daripada demand. Artinya masih bisa turun lagi lah kalau supply lebih besar daripada demand. Kecuali nanti dia sudah extreme fear. Composite, jadi saya tidak menakut-nakuti. Faktanya dia masih bisa turun dalam, mudah-mudahan nanti timnas menang lah. Gak ada hubungan. Kalau timnas menang, kita bergairah, masuk ke pasar saham juga optimis gitu. Ini market sudah merah, timnas kalah, ya jadi malas lihat market. Jadi transaksi darinya kecil. Lalu kita cek dengan Star C0. Nah, sekarang rotasi saham sektoral terhadap composite. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk sektoral relatif terhadap penurunan komposit, kita lihat beberapa sektoral relatif menguat. Relatif terhadap komposit mulai menguat, energi, infra, basic, cyclical, tekno mulai berbalik. Gara-gara apa? Kompositnya melemah. Jadi secara relatif sektoral umumnya menguat semua. Ini kan pergerakan relatif. Nah, selanjutnya kita mulai dengan komposit. Kita mulai VPA monthly composite karena weekly-nya sudah ya. Maksudnya sudah hari Jumat, jadi kita bisa lihat. Untuk monthly kita masih ada berapa lagi ya? Seminggu lagi lebih kira-kira. Kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk composite bulanan dengan catatan masih tanggal 21, kita mengikuti siklus kejadian perang dagang. Kejadiannya kita tahu ada perang dagang, itu mirip dengan 2018. Tetapi kalau dari technical, Bapak Ibu bisa lihat, dia jebol monthly-nya lower downtrend. Ini namanya candle lower downtrend untuk 20 bulan ya. Dia jebol di sini. Setelah jebol, dia masih turun Bapak Ibu ya. Masih turun. Candlenya masih merah. Nah, ini dia bisa ke bawah. Kalau ini ke bawah, karena di sini ada demand-nya, maka dia mantul. Nah, sekarang kalau candle yang bulan kedua ini merah, kita harus cari demand-nya. Di mana? Demand-nya kita cari pakai VBP. VBP monthly, salah. VBP monthly composite. Setelah itu kita hitung berapa bulan, oke? Kalau tadi kita tahu di sini ada demand di sini, nah ini jebol, demand-nya di mana? Ini. Oke, ya. Jadi mungkin tidak sedalam ini jatuhnya, mungkin. Karena apa? Ada demand zone. Fakta ya, ini demand zone. Oke, jadi di sini sendiri saya mulai, kalau dia turun mulai beli ya, terutama saham-saham yang market cap-nya besar karena ada korelasi terhadap komposit. Nanti kita lihat demand-nya di mana. Ya, di sini saya mulai agresif, tapi kalau dia jebol, mau tidak mau harus exit. Karena demand zone-nya jauh di bawah sini nih. Ini ada di bawah sini demand zone. Ada di sini, ada di sini. Jadi lebih bagus keluar dulu supaya ada cash untuk buyback lagi di bawah. Yang pasti zona ini jangan sampai kita ketinggalan. Kita nggak buy on weakness, malah nanti udah naik tinggi baru kita FOMO ya. Biasanya rezeki saya, dari pengalaman saya, dari saya trading sudah 19 tahun, kejadian pandemik ini ada kejadian yang salah satu event di mana profit saya paling besar. Oke, jadi kita balik lagi. Setelah dia turun, ya merah ya nanti ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nih 1, 2, 3, 4, 5. 5 pullback sekali. Jadi kalau mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah mulai masuk nih.
Ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang bulan 3, mungkin nanti bulan Mei atau Juni lah. Akhir Mei, kalau tidak ada sell on Mei, maka kita akan masuk Juni. Mudah-mudahan dia sudah berbentuk seperti ini. Yang penting sudah ada ekor-ekornya. Oke, kalau ekornya ini mirip, berarti tinggal 1, 2, 3, 4 bulan lagi. Atau 3 bulan, atau 5 bulan sama saja ya. Kita nanti tunggu low, high, high, low, high, high. Oke, jadi siklus itu berulang. Ini sudah saya ajarkan di dalam workshop trading as bisnis. Mudah-mudahan yang ikut workshop sudah aware ya. Kalau saya diskusi sih, sebagian besar sudah tanya, sudah 300, ada yang 300% siap. Lalu kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Ya memang pengalaman itu guru yang berharga. Jadi Bapak Ibu, kejadian sekarang, kalaupun ini jadikan pengalaman yang benar-benar dimanfaatin ya. Oke, untuk weekly, tidak ada sinyal, volumenya dia rata-rata, lihat. Dia cucuk, akhirnya masuk lagi ke dalam. Nah, ini yang membuat tidak terlalu worry ya Bapak Ibu. Jadi saya tetap buy on weakness kemarin itu. Begitu dia panik-paniknya saya buy on weakness. Cuman memang ada chun. Chunnya ini kalau dia di bottoming berarti chun demand. Dia tekan ke bawah, demandnya masuk kan. Berarti bagus lah ya. Volumenya di atas rata-rata. Jadi kemarin di channel ada yang bilang terlanjur buy on weakness. Saya senyum-senyum aja tuh. Di mana ya? Coba kita lihat. Di grup. Ya Bapak Ibu jangan lupa masuk ke grup ya. Masuk ke grup, dia bilang, ini ya, discussion ya. Pak, ini peserta workshop dari Medan. Buy on weakness banyak. Ya, rezekinya mungkin Pak Joni ini jago juga dia tradingnya. Ya, white coffee juga. Jadi join Telegram channelnya, di situ ada diskusinya. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Ya nggak kelihatan Bapak Ibu, dimensionnya nggak kelihatan di bawah ya kata weekly, tapi Bapak Ibu harus lihat monthly-nya tadi. Dengan kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Composite. Salah. VPA Weekly Composite. Sudah ya. VPA Composite. Bukan weekly. Dan kita lihat daily-nya. Sementara daily, ya kita pegang beracu kepada struktur. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Karena supaya tidak bisa dibantah ya. Low terhadap high, ini lower low, ini low terhadap high, ini lower low. Low terhadap high, ini lower low. Low terhadap high, jangan sampai close di bawah. Kalau sampai close di bawah, berbahaya. Volume meningkat, mudah-mudahan pullback ya ke atas. Kalau sementara ini kalau buy on weakness di sini masih aman ya Bapak Ibu. Kalau close di bawahnya kita harus exit dulu sebagian. Karena nanti ini mengacu ke low-nya mandi tadi. Pokoknya low mandi tadi jangan sampai close di bawahnya. Oke. Ini secara fakta dia downtrend. Markdown ya Bapak Ibu. Sini juga belum ada sinyal bagus, tapi kita boleh colek-colek lah sedikit 10%, 10% gitu. Diatur saja. Sekarang kita cek dengan VBP Composite. Kelihatan nggak dimension di bawah? Oh, ya tidak kelihatan, terus kelihatan ya. Yang pasti kita main cepat saja Bapak Ibu. Kalau kena di sini profit taking dulu. Ini adalah supply. Ini ada supply, ini pasti supply nih. Sudah dites sekali, nanti dia tes, dia harus lewat, harus close di atasnya baru aman kita. Sekarang belum aman. Kalau kita lihat dengan foreign flow, PIF Composite. Untuk melihat foreign flow di Composite, Bapak Ibu bisa lihat memang kalau asing tuh korelasinya tinggi sekali dengan indeks Composite. Selama asingnya merah terus distribusi, masih kecil sekali harapan kita IHSG-nya rebound. Kalau kita lihat hari kemarin 2,29 triliun asingnya keluar, sampai sehari juga asingnya terus net sell. Bahkan di sehari itu minus 58,8 triliun. Ya, capital outflow net gitu ya Bapak Ibu, sedih sekali. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau mungkin rezeki kita harus lewat begini caranya. Oke.
Sekarang kita mulai pembahasan sahamnya. Kita lihat alertnya. Elsa dan BRPT. Satu punya Pertamina, satu punya Prajogo Pangestu. Kita lihat dengan Portfolio Volatility Map, PVM, Elsa, BRPT. Kita lihat bagaimana volatilitas mereka. Nah, di sini kelihatannya Bapak Ibu ya, BRPT ini volatilitasnya tinggi, sementara Elsa tidak. Elsa ini ya sudah ya, tanggalnya terakhir timestampnya 2001, tanggal 21 Maret. Dia ini kalau kita lihat kompositnya hancur ya. 12 bulan kompositnya minusnya cukup dalam nih returnnya. Oke, Bapak Ibu, dia outperform. Juga BRPT sedikit di atas komposit returnnya. Kita lihat korelasinya. Portfolio Correlation Map, Elsa, BRPT. Mungkin mereka tidak berkorelasi. Ya, berkorelasi, tidak berkorelasi. Karena apa? Karena nilainya korelasinya di bawah 5. Jadi kalau Bapak Ibu punya BRPT, mau beli Elsa, boleh. Korelasinya kecil ya, bagus itu Pak. Mereka dia independen. Jadi kalau misalnya BBRI sama BBCA, kenapa saya tidak beli dua-duanya? Karena kalau BBRI jatuh, BBCA jatuh umumnya. Ya yang enak tuh kan, satu jatuh, satu naik, satu tidak jatuh. Begitu satunya jatuh, yang satunya kita kena exit, udah profit taking, yang lainnya naik gitu ya. Enaknya begitu. Jadi portofolio kita konstan. Jangan naik semua, jatuh semua. Nah, itu pusing kepala kalau jatuh semua. Baik, tadi kita mau bahas apa ya? Elsa ya, Bapak Ibu. Saya akan pilih Elsa saja. Karena kan BRPT ini kalau pergerakan dari bandarnya kan jelas. Bandar BRPT itu adalah Prajogo Pangestu. Jadi terserah dia lah. Kadang susah juga dianalisa secara teknikal. Kita ikut siapa maunya dia. Kita lihat alert Elsa. Elsa ini fresh Bapak Ibu, sebelumnya dia tidak ada alert, ini bagus berarti mungkin dia bottoming. Fresh, alert pertama, ini bisa dipantau, ya ada berita juga, menarik dia, mungkin sudah bottom. Jadi alert pertama, alert kedua itu adalah posisi untuk kita beli. Paling enggak, titip sendal dulu lah di situ, 2 lot, 3 lot, 5 lot gitu ya. Kita cek dengan Speedo. Bapak Ibu ikutin nih, ya kalau mau bahas saham, ketik Speedo, sahamnya kali ini adalah Elsa. Elsa berada di zona netral, artinya supply sama kuat dengan demand. Lalu kita cek dengan weekly-nya. Karena hari Jumat, Speedo Elsa. Speedometer Elsa, dia juga berada di zona fear. Ya, baik daily maupun weekly-nya dia berada di zona fear. Artinya masih kuat supply-nya menekan harga Elsa. Nanti kita cek dengan Star Elsa. Bagaimana rotasi sahamnya relatif terhadap pelemahan komposit? Ya, kalau dari time frame daily untuk rotasi saham relatif Elsa terhadap pelemahan komposit, kita lihat Elsa ini berada di zona panik. Di sini jelas dia berada di zona panik. Termasuk sektor energi berada di zona panik, tapi energi relatif terhadap komposit dia melemah. Ya, dia melemah menuju panik. Dan Elsa dia berada di dalam segitiga, dan ini kalau berada dalam segitiga dan arahnya ke arah hope, maka kita sebut Elsa sebagai habis panik, terbitlah hope ya. Habis panik terbitlah hope, mudah-mudahan dia menguat. Memang masih panik, tapi hope-nya sudah muncul. Nah, ini bottoming Bapak Ibu. Nanti dia bergerak ke kanan, mudah-mudahan dia menguat. Nanti kalau di daily, kalau sudah fear-nya masuk di sini, ya kita bisa jualan. Oke. Jadi kalau daripada Bapak Ibu beli, tunggu Elsa-nya sudah di grid, bagus belinya ketika di sini. Karena harusnya kecil, biasanya dekat-dekat stop loss. Dekat-dekat lower downchian. Oke, kita lihat dengan weekly-nya gimana. Star Elsa. Ada nggak ya? Ya, weekly-nya Elsa, weekly-nya juga masih oke lah. Dia masih panik ya, jadi mungkin menunggu ada penguatan karena daily-nya masih bottoming. Oh belum update nih. Weekly nanti coba diupdate ya.
Oke, mungkin sudah update. Tapi masih bulan inilah ya, karena kemarin mungkin laga timnas. Nanti saya coba update. Sekarang kita cek dengan VPA monthly Elsa. Jadi dia sepertinya bottoming, Bapak Ibu. Oh, begini. Jadi kalau Elsa ini, Bapak Ibu, siklusnya mungkin ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Ya, jadi swingnya begini-begini saja, tapi dia swingnya topnya turun. Ah, ini sekarang sudah mulai naik ya, Bapak Ibu. Dia lihat trennya naik nih. Nanti kalau mau main cepat, ya beli di bawah ini, jualnya di atas 500, mulai sell on strength sajalah. Karena ini supply semua ke sananya, ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada naik di monthly-nya mulai 500 bisa sell on strength. Karena lihat ini volumenya kecil sekali di sini. Belum ada indikasi ya, Bapak Ibu. Belum ada indikasi. Kita lihat dengan VPA weekly composite. Saya kita turun ke prime daily. Salah lagi. VPA weekly Elsa. Nah, Elsa, kalau lihat Elsa indikasinya tidak bagus ya. Kalau di weekly Bapak Ibu, mau nggak mau. Ini kita sebut dengan marking up. Ya, ini ke atas ya. Ini disebut dengan mark up ya, mark up. Lalu di sini kita ada sinyal potensial buying climax. Ini buying climax juga. Double top nanti di daily. Lalu di sini dia menjadi the best time for selling. Turun. Jadi dia di sini downtrend, ini adalah high, ini adalah low. Ya, low, ini low high, ini lower low ya. Ya, di sini lower low. Jadi dia masih downtrend, cuman sekali tes, dua kali. Berarti mainnya di daily. Di daily dia tidak berhasil close di 376, nanti kita lihat stop loss-nya di bawah yang terbaru saja. Jadi nanti kalau ada pullback, itu bisa exit Bapak Ibu. Karena di sini supply semua. Ya, karena dia sudah bentuk double top, mungkin dia akan markdown. Karena sudah the best time for selling, sudah memberikan second chance to sell ini. Sinyal VPA-nya untuk weekly strength in returning after downtrend demo indicator. Jadi dia memang ada perlawanan, volumenya juga besar, relatif, ya, relatif. Jadi lihat nih dia turun, volumenya kecil-kecil begini nih banyak yang nyangkut. Jadi nanti supply-nya akan banyak. Kita lihat VBP weekly Elsa, supply-nya di mana? Oh, di atas sini supply ini. Ya, ini bisa lihat di sini. Oke, ini kita tarik. Ya, di sini supply semua nih. Jadi kalau naik, ini supply juga. Yang besar tuh di sini. Jadi ini sudah dites. Nanti kalau setinggi-tingginya ternyata tidak, saya rasa susah untuk sampai 500. Kena candle ini sell. Ini sell ya. Ini ya, karena dia sudah tes, supply-nya masuk, turun, nanti ini dites. Kalaupun naik ya. Kalaupun mau turun, wajib pakai stop loss. Kenapa? Ini ada supply, demand. Demand zone. Demand zone ini akan dikejar biasanya supaya siklusnya lengkap. Ini marking up, distribusi, ini marking down. Jadi kalau masuk Elsa, fast trade saja ya Bapak Ibu. Dan stop loss-nya wajib dipasang. VPA Elsa, kenapa wajib dipasang? Karena ada demand-nya di bawah. Jadi stop loss-nya, aduh ini semacam stop loss hunter ya. Kita pakai low-nya saja lah. Stop loss-nya di 370 kurang 2 tick. Wajib stop loss di 366. Dari mana? 370 kurang 2 tick. Oke, di bawah sini. Ini ada stopping volume. Sinyalnya ada stopping volume. Jadi kalau lihat selling climax, auto rally, secondary test, dap. Nah, mainnya pendek saja ini. Mungkin di sini sudah exit atau di sini. 460 targetnya aja, Bapak Ibu. Jangan tinggi-tinggi. Dari mana? Volumenya bagus ya. Kalau lihat volume daily-nya bagus. Jadi atas bawah terjadi pertarungan supply dan akhirnya dia tutup positif. Tiga-tiganya hijau. Jadi stop loss-nya di bawah. Nanti dia kalau turun dia main-main di sini nih. Kalau dia turun kita bisa buy. Jaga satu tick di atasnya.
Untuk jualnya di daily, jadi mainnya di daily. Kita pakai VBP Elsa. Jualnya di mana? Oh, di sini. Ini ada supply. Lalu ini kan reboundnya. Ini disebut dengan second chance to sell tadi, naik ke atas. Begitu dan ini orang di sini jual, supply-nya masuk. Jadi setinggi-tingginya kalau dia naik, target jualnya high ini, mungkin 475, 470, kena exit ya Bapak Ibu. Oke, stop loss di bawah ini. Jadi kita punya target setinggi-tingginya di sini karena ini supply zone banyak yang nyangkut di sekitar 450 ini Bapak Ibu, apalagi di 500 banyak yang nyangkut. Tadi saya pikir mau jual di sini, ternyata di sini ada supply zone yang besar. Jadi sebelum kena di sini, kita naik stop loss-nya dinaikkan, ya takutnya begitu cucuk supply-nya langsung keluar lagi. Oke. Kita lihat dengan VBP apalagi wave. Evol Elsa karena volumenya agak besar kita lihat. Oh, tidak terlalu besar ya. Ya, tidak so signifikan Bapak Ibu, stop loss-nya di bawah swing bawah ini. Lalu kita cek dengan wave Elsa. Zigzag wave-nya gimana? Wave ini berdasarkan David West ya, buku David West untuk volume price. Kita lihat wave-nya, high low, low high, low low, low high, low. Masih dua trend, belum berhasil ke atas, masih kecil, belum terlihat perubahan tren ya Bapak Ibu, kecuali nanti dia naik, dia turun lagi. Nah, gini punya perubahan tren baru kita yakin. Sekarang belum. Kalau kemarin hari Jumat kita lihat di Elsa ini hajar kiri sebesar 3,18 triliun. Meningkat ya Bapak Ibu ya, hajar kirinya. Oke, kita cek dengan DOM dulu. DOM Elsa. DOM Elsa, ya ini tanggal 22 harusnya 21, nggak apa-apa. Saya reran tadi. Foreign-nya kecil saja Bapak Ibu, artinya ini semuanya mayoritas lokal. Kita lihat PIF Elsa. Berikut ini chart foreign flow untuk Elsa, Nusa Tbk, Bapak Ibu. Di Oktober ada volatilitas yang tinggi untuk dana asing masuk dan keluar. Lalu setelah itu sudah turun dan kita lihat kecil-kecil saja. Kemarin hanya juga kecil asingnya 0,09, artinya lokal ini Bapak Ibu di saham Elsa ya. Kita cek dengan tren. Wah, hujan di luar Jakarta. Elsa Q3 belum ada Q4-nya. Jadi ada yang nanya, Sanke kapan Pak? Ini kan banyak yang belum keluar nih Q4-nya. Nanti saya cicil lah. Karena itu harus download laporan keuangan itu. Oke, dia under value tapi nggak tahu nih laporan keuangan yang terbaru. Kita cek dengan PWS Elsa. Mulai melambat gara-gara hujan. Internet rumah saya melambat. Oke, PWS. Kita lihat ada buy, stochastic buy, OBV dan TSV buy. Trennya down ya. Jadi seperti tadi trennya down. Volumenya tinggi, wide, high, tapi belum akumulasi. Belum terlihat akumulasinya Bapak Ibu ya. Cuman ya ini sempat ada demand, dicucuk, naik lagi. Ya, jadi kalau tadi kita lihat setinggi-tingginya di mana? Ini dia targetnya ya, 480-an atau 475 tadi. Jadi target jual di sini Bapak Ibu. Cuman sepertinya di sini akan ada ini support, ini adalah support, dia akan menjadikan resisten, mungkin akan tertahan sedikit di sini, 428 ya. Sekitar situlah 430. Oke, itu saja untuk Elsa. Kita lanjut dengan BRPT. BRPT ini istimewa sekali sahamnya. Karena memang pergerakan saham itu tergantung bandarnya ya Bapak Ibu. Bandarnya atau dalam Wyckoff atau dalam volume price disebut Wyckoff disebut dengan composite man. Jelas. Kalau BRPT ini composite man adalah yang bernama Parajoko Pangestu sebagai pemiliknya. Kita mulai dengan alert BRPT. Ini analisa singkat Bapak Ibu. Dia konsisten, 11 ada, 12 ada, 1 ada, 2, 3, berarti memang begitu-begitu saja pergerakannya. Paling dia dimusuhi oleh asing ini. Sekarang kita lihat dengan
Speedo. Ini analisa singkat Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya saya lakukan. Nanti Bapak Ibu kalau mau lebih jelas di BRPT, nanti Bapak Ibu lakukan analisa BRPT selengkap Elsa tadi. Urutannya diikutin yang tadi Elsa. Diulang aja videonya. Speedo BRPT. Dia berada di zona fear, artinya supply-nya lebih besar daripada demand untuk BRPT. Penutupan tanggal 21, kita cek dengan star BRPT. Ini BRPT melemahnya sangat dalam. 1, 2, 3, 4 candle terakhir ke belakang. Dan untuk hari Jumat kemarin, dia mulai ada demand masuk. Artinya apa? Terjadi deselerasi, ya, kepanikannya berkurang karena demand masuk. Oke, tapi belum cukup signifikan, tunggu dia berbelok ya. Relatif terhadap komposit. Padahal kompositnya melemahnya dalam ya. Kita cek dengan VPA BRPT. Bapak Ibu cek BRPT untuk monthly-nya karena siklus besar di BRPT ini sudah selesai. Kenapa langsung? Karena supaya waktunya. Jadi dia turunnya dalam ya Bapak Ibu. Ini kalau ada gap, nggak tahu ini sudah tutup atau belum. Turun, panik. Nah ini dia kan semacam technical rebound ya. Di sini ada supply. Mungkin yang di atas 700 nanti kalau masuk dia akan keluar. Cuman kan bandarnya jelas adalah BRPT. Jadi pergerakannya agak unusual ini. Cuman kalau dari technical yang bisa kita lihat. Ini kalaupun dia naik ya dia turun dulu baru dia naik lagi. Supaya strukturnya lengkap. Dan di sini akan ada perlawanan karena ada supply. Ini ada gap. Target terdekatnya gap aja dulu. Oke, Bapak Ibu. Ini volumenya mulai ada peningkatan. Dia mau indicate strength. Volumenya besar. Spreadnya wide. Yang bagus. Jadi volumenya sejak 4 hari terakhir memang meningkat. Termasuk setelah ini. Semacam technical rebound. Technical rebound dia bisa jatuh lagi. Jadi kalau definisi teknikalnya dia disebut technical rebound. Kita lihat dengan VBP. Tambah ya. Satu BRPT VBP. Jadi di sini ada supply. Target pendeknya di sini dulu. Kalaupun ada rebound, karena ini supply ya Bapak Ibu. Setelah itu supply kuat ke atas. Jadi mungkin dipaksa bisa sampai gap ini tutup. Kita cek. Kita cek evol. Karena ada gap, ceknya pakai evol ya. Evol BRPT. Jadi visualnya enak kalau pakai evol nih. Ada gap, clean ya. Ini ada gap ya. Ini ada gap, clean banget. Ya, dia coba naik tapi dia tutup. Clean, di atas ini ada gap juga nih. Nah, jadi enak kalau pakai evol ini kita melihat gap jelas. Ini disebut dengan power box sell ya. Bisa ini adalah volume climax ya. Sudah ada tutorialnya. Terakhir kita pakai foreign flow saja. Foreign flow BRPT, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana BRPT ini diguyur di bulan November, tapi kemudian ada tas siapa asingnya masuk di Desember Januari, lalu tidak signifikan lagi. Hari kemarin, Jumat, asingnya masuk net buy 18,53, hingga dalam 5 hari tersisa net buy 0,4 miliar, dan 20 hari ada net sell minus 6,9 miliar, dan 60 hari berbalik net buy 112,95 miliar, tapi dalam 100 hari ada net sell minus 296,7 miliar. Jadi itu dia untuk BRPT. Saya rasa cukup Bapak Ibu untuk aftermarket close kali ini. Mungkin nanti ada yang menarik untuk saham-saham ledakan volume. Bapak Ibu, ekstrim ya untuk buy on weakness. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.